Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik kami, pemirsa Suro TV dan pendengar Radio Day yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan Kak Ridho melanjutkan pelajaran tahsin kita, kemudian kisah dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, sebelum kita mulai untuk tahsin Al-Qur'an, insyaallah pada hari ini kita akan baca surah Al-Falaq. Seperti biasanya, Kak Ridho akan membacakan sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana pekan kemarin kita telah ceritakan tentang kisah dari seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kepada sahabat yang mulia, yakninya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan kita di rumah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah dari negeri kita ini, ya. Kita menggunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat, ya, diantaranya adalah dengan membaca Al-Quranul Karim, membaca kisah-kisah dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang senantiasa berusaha mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Adik-adik kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar nama Umar bin Khattab, sosok bagaimana yang adik-adik bayangkan tentang sahabat yang mulia ini? Ya. Yang terbayang bagi kita adalah sosok yang gagah berani, sosok yang kuat, sosok yang sangat tegas, ya, sangat berani, ya, karena memang beliau terkenalnya dengan ketegasan beliau dengan agama ini, ketegasan beliau kepada orang-orang kafir, ya, subhanallah. Dan dia seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ayat yang sebelumnya kita baca, beliau radhiyallahu anhu termasuk dalam ayat ini, bahwasanya beliau adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sama, dalam sebuah kisah, yakni ketika Abu Musa Al-Asy'ari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat, yang mana tempat tersebut ada pagarnya, ada pintunya. Datang seorang laki-laki dari luar, minta izin untuk masuk. Kemudian ditanyakan kepada orang yang mau masuk ini, bahwasanya dia menjawab, saya ingin masuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Musa Al-Asy'ari bertanya, siapa? Maka dijawab adalah Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Izan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan masuk surga. Abu Bakar masuk.
Tak lama kemudian datang lagi seorang laki-laki. Tentang seorang laki-laki inilah kita akan bercerita nantinya, yaitunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kemudian mengetok pintu. Assalamualaikum, saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah, ada seorang laki-laki di luar, ya. Maka kata Rasulullah, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Biarkan dia masuk, izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya bahwasanya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di luar adalah siapa? Umar bin Khattab. Kemudian masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kebahagiaan yang sangat besar ketika kita dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mau masuk surga enggak? Ya, jelas mau dong. Ya, karena seperti yang Kak Elo sampaikan kemarin, nikmat dalam surga itu tidaklah sebanding dengan nikmat di dunia ini. Ya, jauh lebih besar lagi. Karena nikmat di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terbayangkan dalam hati kita. Subhanallah, itu adalah nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang mimpi beliau ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bermimpi, dan mimpi seorang nabi itu adalah hak. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau itu, ya, dakhaltul jannata. Rasulullah masuk ke dalam surga. Ya. Fa idza ana biqasrin min dhahab. Lalu aku tiba-tiba berada di sebuah istana yang terbuat dari emas. Subhanallah, istana yang besar. Ya. Maka Rasulullah bertanya, "Liman hadza?" Untuk siapakah istana ini? Faqalu li rajulin min Quraisy. Istana yang dari emas ini adalah dibangunkan atau diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang laki-laki dari Quraisy. Siapa laki-laki tersebut? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar. "Fama mana'ani," kata beliau, tidaklah yang menghalangiku an adkhulahu ya ibn al-Khattab illa ma a'lamu min ghairatikah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah yang menghalangiku untuk masuk ke dalam istana itu, wahai Umar bin Khattab. Ya, di sini kita mengetahui bahwasanya istana tersebut diperuntukkan seorang laki-laki dari Quraisy, yaitunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidaklah yang menghalangiku, kata Rasulullah. Rasulullah menjaga. Ya, tidaklah aku, ya, menghalangiku untuk masuk ke dalam istana tersebut kecuali aku mengingat tentang besarnya rasa kecemburuanmu. Ya, subhanallah. Bin Khattab ada seorang laki-laki, ya, yang sangat pencemburu. Dari mana beliau mendapatkan sifat cemburu ini? Tentunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang sangat pencemburu. Sangat pencemburu, ya, ya. Maka adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kita bentuk kita menjaga, agar tidak merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang sangat pencemburu, ya, adalah dengan tidak, ya, di antara hal yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang adalah dengan membuat, ya, atau menjadikan istri beliau sebagai bahan nyanyian. Ya, maka adik-adik sekalian pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam yang sangat mencintai Rasulullah, sangat mencintai istri-istri beliau, karena istri Rasulullah itu adalah ummi kita.
yaitu orang tua kita, ibu kita, maka tidak pantas bagi kita untuk menjadikan ya orang yang sangat kita cintai tersebut sebagai bahan nyanyian. Karena ini adalah bukan bentuk dari akhlak kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak ikut-ikutan dalam membuat nyanyian-nyanyian yang berisi tentang ya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dia tahu tidak? Ya, apa gelar dari Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu dari gelar Umar bin Khattab? Ya, ingat adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi di akhir sesi nanti kita akan adakan pertanyaan. Yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Kita sudah mengumpulkan beberapa adik-adik kami pemirsa Surau TV yang mendapatkan hadiah. Insya Allah pekan depan kita akan kirimkan semuanya dari hadiah-hadiah yang telah berhasil adik-adik dapatkan. Ya, kita sengaja untuk mengumpulkan beberapa orang terlebih dahulu, kemudian kita akan kirimkan nanti bersamaan. Ya, insya Allah di akhir nanti akan mendapatkan hadiah. Maka catat apa yang Kak Ridho ceritakan ini tentang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab punya gelar yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ada yang tahu? Iya, subhanallah. Iya, masya Allah. Umar bin Khattab itu diberikan gelar dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Apa arti Al-Faruq? Ada yang tahu? Dan semenjak kapan Umar bin Khattab itu diberikan gelar sebagai Al-Faruq? Ada yang tahu? Ya, masya Allah ya. Adik-adik sekalian mungkin sudah banyak membaca. Umar bin Khattab diberikan gelar Rasulullah SAW dengan Al-Faruq. Kenapa demikian? Karena sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lainnya yang baru sedikit yang masuk Islam itu pun dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, dari perempuan-perempuan dan budak-budak. Mereka bersembunyi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar Al-Quranul Karim di rumah siapa? Arqam bin Al-Arqam, ya, jauh di pinggiran kota Mekah, sebuah rumah kecil. Mereka bersembunyi di sana untuk beribadah kepada Allah dan belajar Al-Quran Karim. Selalu sembunyi-sembunyi, yang ketahuan masuk Islam, yang ketahuan beribadah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada Lata dan Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya dari sesembahan-sesembahan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah, di sekeliling Ka'bah. Barang siapa yang tidak mau beribadah kepada berhala-berhala tersebut, ya maka mereka kalau ketahuan masuk Islam, mereka akan diazab, akan disiksa. Ya, kita tahu kan sahabat yang mulia Bilal bin Rabah yang diazab yang dengan azab yang sangat keras, ya, dijemur di padang pasir yang sangat panas, kemudian ditindih dengan batu besar. Begitulah sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika mereka masuk Islam, mereka itu diazab oleh orang-orang Quraisy. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kepada sahabat ini, sahabat yang mulia ini, yaitunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ketika masuk Islam bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran hidup dan mati kita? Ya, maka kata Rasulullah SAW, betul. Kalian, ya, engkau dan sahabat-sahabatmu yang masuk Islam hidup dan matinya di atas kebenaran. Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau demikian maka kita harus menampakkan keislaman kita ini kepada orang lain. Maka mulailah pada hari itu Umar bin Khattab membuat sebuah barisan yang beliau pimpin, dan barisan yang lainnya dipimpin oleh Hamzah
paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka datang ke Ka'bah kemudian mengumumkan tentang keislaman mereka. Semenjak itulah kaum muslimin merasa lebih kuat, merasa lebih aman. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dahulu membaca Al-Quran itu sembunyi-sembunyi. Ya. Sembunyi-sembunyi, takut kelihatan oleh orang Quraisy, sampai Umar bin Khattab masuk Islam. Kami berani untuk membaca Al-Quran itu terang-terangan. Karena Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat ditakuti oleh Quraisy, sangat disegani. Dia mendatangi pembesar-pembesar Quraisy itu dan mengatakan, aku telah masuk Islam. Maka semenjak itulah Umar bin Khattab itu digelar dengan Al-Faruq. Al-Faruq artinya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, apa arti Al-Faruq? Pembeda antara hak dan yang batil. Yang beliau menampakkan kebenaran, tidak takut dengan siksaan orang-orang Quraisy, sehingganya beliau radhiyallahu anhu menjadi penyemangat bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah awal mula Umar radhiyallahu anhu digelari dengan Al-Faruq. Subhanallah. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak beliau, yang mana kita harus berani untuk menampakkan kebenaran, menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adik-adik jangan malu ketika kita yang perempuan memiliki jilbab yang panjang. Subhanallah. Ya, yang laki-laki tidak menjulurkan pakaiannya. Ya, makan dengan tangan kanan, membaca basmalah, duduk makannya. Ya, menampakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan malu, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala yang sangat besar dan kita akan mendapatkan ya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat orang-orang meninggalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berani untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik kan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik takut enggak dengan syaitan? Takut enggak dengan syaitan? Wah, Masya Allah. Takut atau takut? Iya, rata-rata kita takut dengan syaitan. Ya enggak? Rata-rata manusia itu takut dengan syaitan. Padahal tidak sepantasnya kita yang takut dengan syaitan. Ya, seharusnya yang takut itu syaitan itu kepada kita. Asalkan apa? Asalkan kita memiliki keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat, ya. Kalau kita memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan akan lari dari kita. Sebagaimana sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita yang takut dengan syaitan, kalau Umar, syaitan yang takut kepada dia. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab memiliki keimanan yang sangat kuat. Kalau adik-adik ingin syaitan itu lari dari kita, maka haruslah kita memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membaca zikir-zikir yang syaitan itu akan menjauh dari kita. Ya. Banyak zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zikir apa saja diajarkan Rasulullah SAW, bahkan untuk masuk ke WC saja. Apa doa kita? Allahumma inni minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin, dari syaitan. Ya, syaitan betina dan syaitan jantan. Ya, kalau kita baca doa ini masuk dengan kaki kiri, ya, syaitan itu menjadi buta dari kita. Syaitan gak bisa melihat kita. Tapi kalau yang tidak baca doa ini, syaitan itu bersama dia di dalam WC, kamar mandi. Nah, ini bagi yang tidak mau baca doa ini. Ya. Kemudian juga ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini adalah juga doa untuk menghilangkan gangguan syaitan daripada kita. Ya.
Akan tetapi seseorang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu akan lari darinya. Sebagaimana Umar bin Khattab, ketika suatu hari Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah SAW di rumah beliau. Ketika itu di rumah beliau ya ada beberapa perempuan Quraisy yang kala itu sedikit meninggikan suaranya kepada Rasulullah SAW. Ketika Umar datang, assalamualaikum, ya, maka seluruh perempuan-perempuan tadi berhamburan, lari, ya. Ketika Rasulullah mengizinkan Umar Khattab masuk, ya, Rasulullah tertawa. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ya, Allah menjadikan engkau tertawa ya Rasulullah. Kenapa engkau tertawa ketika aku datang? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku heran dengan perempuan-perempuan tadi, katanya. Ya, ketika engkau datang, mereka berhamburan, takut kepadamu. Ya, maka Rasulullah SAW, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya kenapa kalian lebih takut kepadaku daripada kepada Rasulullah SAW? Maka perempuan-perempuan tadi menjawab, engkau lebih keras daripada Rasulullah SAW, karena memang Umar bin Khattab ini terkenal dengan keras tegasnya, apalagi dengan permasalahan agama. Maka Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi zat yang jiwaku, kata Rasulullah SAW, berada di tangannya, yaitunya Allah Subhanahu wa taala, demi zat yang jiwaku bersama Allah, yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma lakiyaka syaitanu qattu, ya, salikan fajjan. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah syaitan itu, ya, lihat ini adik-adik, tidaklah syaitan bertemu denganmu wahai Umar, salikan fajjan, ya, berhadap-hadapan atau bertemu denganmu di sebuah gang atau jalan, ya, dari jauh bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Syaitan kalau bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu di sebuah jalan, maka illa salaka fajjan ghaira fajjik. Subhanallah, syaitan akan lari kemudian mencari jalan yang lain selain jalanmu, kata Rasulullah SAW. Itu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa takut? Kenapa Umar radhiyallahu anhu ditakuti oleh syaitan? Karena Umar radhiyallahu anhu memiliki keyakinan yang sangat kuat, memiliki ibadah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya syaitan itu lari darinya. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, ma lakiyaka syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Tidaklah syaitan itu bertemu dengan engkau di sebuah jalan berhadap-hadapan, ya, kecuali kata Rasulullah SAW, dia akan mencari jalan lainnya, ya, menghindar darimu wahai Umar bin Khattab. Subhanallah, itu adalah Umar radhiyallahu anhu, mana beliau itu, ya, ditakuti oleh manusia, juga ditakuti oleh syaitan. Kenapa demikian? Karena Umar radhiyallahu anhu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk akan takut kepadanya. Seluruh makhluk akan segan kepadanya. Dan dia akan berwibawa. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak satupun makhluk yang takut kepadanya. Coba lihat orang yang berlindung kepada, ya, syaitan, ya, maka syaitan akan mempermainkannya. Tapi barang siapa yang hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan lari darinya. Karena kita sudah diajarkan Rasulullah SAW doa-doa atau zikir-zikir yang seandainya kita baca, maka kita akan aman dari makhluk apapun. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, kalau kita jalan di sebuah tempat yang kita merasa takut di sana,
maka kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kita akan aman ya sampai kita keluar dari tempat tersebut. Ya. Ayat Al-Qur'an yang insyaallah kita akan baca nantinya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, itu adalah doa ayat-ayat perlindungan untuk diri kita yang seandainya kita membacanya maka syaitan akan lari dari kita. Ada kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kisah dari Umar Khattab yang kita ceritakan? Ya. Sudah 3 atau 4? Ya, silakan dicatat ya. Rasanya sudah 3. Sudah 3 keutamaan atau kisah yang kita sampaikan, kita sebutkan yang berkenaan, yang berhubungan dengan Umar radhiyallahu anhu. Yang keempat, Umar radhiyallahu anhu itu memiliki karomah. Apa itu karomah? Sesuatu kejadian yang luar biasa yang terjadi dengan manusia biasa atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan karomah ini jangan pula dipelajari. Kalau yang bisa dipelajari itu namanya sihir, dan kita tidak boleh belajar sihir. Karomah itu adalah sebuah nikmat, sebuah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan atau perlihatkan atau berikan kepada seorang hamba yang soleh, dan dia tidak bisa dipelajari. Ya, ketika karomah itu datang, dia tidak diminta, tapi Allah yang langsung memberikannya. Ketika suatu hari, ketika Umar radhiyallahu anhu telah menjadi Amirul Mukminin, telah menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, maka Umar radhiyallahu anhu yang menggantikan kekhalifahan. Ya, beliau menggantikan menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun lamanya, 10 tahun setengah lamanya kurang lebih. Beliau memimpin kaum muslimin. Pada zaman beliau inilah daerah-daerah kerajaan-kerajaan besar ditaklukkan, termasuk Romawi dan Persia. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu mengutus bala tentaranya ke negeri Persia. Negeri Persia, yaitu ke negara Iran wakala itu. Ya. Ketika di perperangan, Umar radhiyallahu anhu berada di Madinah. Ketika di perperangan, kaum muslimin itu hampir dikalahkan oleh tentara Persia. Ketika itu yang menjadi pemimpinnya adalah seorang yang bernama Sariyah bin Husain. Ya, Sariyah bin Husain. Ya, beliau yang memimpin bala tentara kaum muslimin. Ketika berperang di daerah Iran, kala itu kaum muslimin hampir dikalahkan. Kaum muslimin terjebak di sebuah lembah. Di waktu yang bersamaan, Umar radhiyallahu anhu berada di kota Madinah, sedang berkhutbah kepada kaum muslimin. Ketika dia berkhutbah tersebut, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran kaum muslimin yang sedang terjebak di Persia, di kota Iran. Jauh jaraknya, tapi Allah perlihatkan kepada Umar radhiyallahu anhu. Di lembah tersebut, di belakang lembah tersebut ada sebuah gunung yang jika seandainya kaum muslimin lari ke gunung tersebut, kemudian menyerang musuh dari satu arah, dari arah gunung, maka mereka akan menang. Akan tetapi mereka tidak tahu. Maka Umar radhiyallahu anhu di kota Madinah berteriak, "Wahai Sariyah, ajak pasukanmu lari ke atas gunung, ke arah gunung. Lari ke arah gunung." Subhanallah, suara Umar radhiyallahu anhu didengar oleh tentara kaum muslimin. Ya, bukan lewat telepon atau lewat internet, tidak. Dulu nggak ada internet. Akan tetapi ini adalah namanya karomah, keutamaan dari Umar radhiyallahu anhu. Dia berteriak, "Wahai Sariyah, ajak seluruh kaum muslimin untuk lari ke gunung dan menyerang musuh dari arah gunung." Mereka mendengar suara
teriakan tersebut, suara himbauan dari Umar radhiyallahu anhu, kemudian mereka lari ke gunung, kemudian menyerang musuh dari arah gunung, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allahu akbar. Di antara karamah dari Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya lagi, ya, kaum muslimin ketika zaman Umar radhiyallahu anhu telah bisa menaklukkan kota Mesir. Kota Mesir. Adik-adik sudah pernah belum ke Mesir? Ya, Masya Allah. Kalau yang udah pernah, pasti melihat di sana ada sungai yang sangat besar. Tidak seperti sungai-sungai kita di Indonesia ini. Ya, sungai kita kecil-kecil, tapi sungai di kota Mesir itu ada namanya Sungai Nil. Orang-orang Mesir mengatakan ini adalah sungai kehidupan. Karena di sepanjang sungai Nil tersebut, mereka bisa bercocok tanam. Kemudian mengalirkan airnya ke ladangan mereka, di ladang-ladang mereka, sehingganya mereka makmur kehidupan mereka. Ikannya juga banyak dan besar-besar. Itu sungai Nil. Di zaman Umar Khattab, ya, Mesir itu ditaklukkan. Kemudian menjadi pemimpin di kala itu di kota Mesir itu bernama Amr bin As, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sungai Nil yang besar ini setiap tahunnya atau setiap ada musim di mana Sungai Nil ini menjadi mengering. Menjadi kering, tidak berair. Subhanallah. Padahal mereka sumber kehidupan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala, mereka memanfaatkan Sungai Nil ini untuk mendapatkan makanan mereka, untuk bercocok tanam, ya. Namun ada satu musim di mana Sungai Nil ini tidak mengalir, kering. Biasanya orang-orang Mesir itu ketika terjadi kekeringan ini, mereka itu biasa mengadakan tumbal, ya. Tumbalnya dari apa? Bukan dari sapi, dari kerbau, dari kambing, tidak. Tapi orang Mesir itu menjadikan tumbal agar sungai ini kembali mengalir adalah seorang perempuan cantik, ya, perempuan, ya, kemudian dibenamkan ke dalam, ya, sungai tersebut, campakkan ke tempat sungai tersebut, kemudian, ya, dia mengalir kembali. Ini adalah kerjanya syaitan. Ketika Mesir telah ditaklukkan oleh Islam, oleh Umar bin Khattab, ya, Amr bin As tidak mau melakukan itu. Karena ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi tumbalnya manusia. Sedangkan lalat saja tidak boleh. Semut tidak boleh, umpamanya adik-adik. Ini semut ini saya berikan untuk penunggu batu ini atau penunggu sungai ini, enggak. Itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan itu. Apalagi yang dijadikan tumbal itu adalah seorang perempuan, ya, seorang manusia yang nyawanya sangat berharga, namun tidak, karena kerjanya syaitan, ya, yang subhanallahnya ketika sebelum Islam masuk, ketika diberikan tumbal seorang perempuan, kemudian air akan mengalir kembali. Maka Amr bin As tidak mau melakukan itu. Kemudian datanglah musim tersebut, ya, yang mana Sungai Nil ini mengering. Maka masyarakat bertanya kepada Amr bin As, bagaimana ini, wahai, ya, sahabat Nabi, ya, yang diutus kepada kami, bagaimana kita untuk menjadikan sungai ini kembali untuk mengalir? Ya, biasanya kami menjadikan tumbal seorang perempuan, dicampakkan ke sungai, kemudian sungai akan kembali mengalir. Maka Amr bin As tidak mau, kemudian memberikan surat kepada Khalifah, kepada Umar bin Khattab yang berada di kota Madinah. Apa kata beliau? Wahai Umar, ya, telah terjadi kekeringan di Sungai Nil.
yang mana biasanya masyarakat Mesir itu mencampakkan seorang gadis, menjadikan tumbal, kemudian air kembali mengalir. Dan saya tidak mau melakukannya karena Islam menghapus kebiasaan jahiliyah tersebut. Ya, tidak boleh menjadikan tumbal, mengorbankan apapun untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan nyamuk sekalipun tidak boleh. Ya, nyamuk sekalipun tidak boleh. Ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu cukup dia menuliskan sebuah surat kecil yang di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dari Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab, apa katanya? Wahai Nil. Dalamnya disebutkan, wahai Nil, jika engkau mengalir atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah. Namun jika engkau mengalir karena selain Allah atau engkau mengalir karena dirimu sendiri, kami tidak butuh denganmu, kata Umar radhiyallahu anhu dalam suratnya tersebut. Dikirimkan surat kepada Amr bin As. Setelah sampai, ya, Umar juga memberikan pesan, baca surat ini, kemudian lemparkan surat ini ke dalam, ya, sungai Nil. Ya. Setelah datang, ya, surat Umar bin Khattab kepada Amr bin As membaca Bismillahirrahmanirrahim dari hamba Allah Umar bin Khattab, wahai Nil, jika engkau mengalir, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah. Namun jika engkau mengalir karena selain Allah atau engkau mengalir karena dirimu sendiri, kami tidak butuh kepadamu. Kemudian Amr bin As melemparkan nota tadi, subhanallah, seketika air mengalir dengan deras sampai hari ini tidak pernah kering. Tidak lagi pernah kering. Ya, tidak ada lagi yang namanya musim, ya, sungai Nil itu mengering, tidak ada lagi. Ini di antara adalah keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Baik, ya, adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhir nanti kita akan berikan pertanyaan berkenaan dengan kisah yang Kak Ridho bacakan tadi. Untuk sekarang kita akan lanjutkan untuk membaca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Ya, adik-adik sudah siap belum dengan mushafnya? Sudah siap belum? Ya, kalau udah jangan lupa berwudu terlebih dahulu, ya. Kemudian buka mushafnya di bagian akhir, ya, di atas surah An-Nas, di surah Al-Falaq. Kita akan baca surah Al-Falaq. Ya. Ayat pertama di surah Al-Falaq. Kita jelaskan terlebih dahulu cara membaca dari surah Al-Falaq. Pertama, sebelumnya kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat pertama di surah Al-Falaq, qul a'udzu, sebagaimana kita jelaskan dahulunya, pertemuan yang sebelumnya, sama dengan qul a'udzu birabbin nas. Qaf itu huruf tebal, huruf isti'la, tempat keluarnya itu adalah di lisan kita, di lisan kita, di pangkal lidah kita. Qa, ya, qa, ki, u, aqo, ya. Qul a'udzu, ini sudah kita jelaskan, a'udzu, ya, a'udzu birabbil biro, ro-nya ditebalkan karena berharokat fathah, bil falaq. Nah, ini ada yang baru, yakninya ada sifat qalqalah di akhir ayat pertama di surah Al-Falaq. Qalqalah, ada huruf yang mana ketika dia sukun atau dimatikan di ujung ayat, dia mantul, ya. Sebagaimana qalqalah itu diambil dari bahasa Arab. Qalqal artinya itu adalah sendal yang terbuat dari kayu, yakni, ya, kalau di kita mungkin sendal-sendal yang untuk berwudu itu, ya, kalau kita pakai itu bunyi-bunyi. Begitu juga dengan
huruf qalqalah, yakni ketika dia mati, ketika dia sukun, dia mantul ya. Dan hurufnya ada berapa? Berapa huruf qalqalah? Ada yang tahu? Ada 5. Ya, huruf ba, ya, huruf jim, huruf dal, huruf ko, huruf ko, ya, biasa diringkas dengan baju di toko, ya, baju di toko. So, huruf qalqalah. Qalqalah ini juga terbagi menjadi 3. Qalqalah sughra, qalqalah wusta, dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra terjadi apabila huruf qalqalah ya sukun mati terdapat di tengah-tengah kata. Qalqalah wusta ya huruf qalqalah berada di ujung ayat atau di tanda berhenti, huruf di tanda waqaf. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq. Ini qalqalah dengan pantulan sedang. Kemudian qalqalah dengan pantulan kuat ketika berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tabb, ya, karena ada tasydid di sana. Jadi kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Ya, sekali lagi silakan diikuti. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ayat ke-2. Misha, huruf nun bertemu huruf shin, ya, huruf shin. Huruf shin juga tempat keluarnya di lisan, di lidah kita. Misha, ya, ini didengungkan, kemudian disamarkan, kemudian ditipiskan karena huruf shin itu huruf tipis. Ya, ini disebut juga dengan ikhfa. Misyarri, ro-nya di sana dibaca tipis karena berharokat atau berbaris bawah. Misyarri ma-nya panjang 2 harokat. Khalaqo, ya, qafnya kembali diqalqalahkan. Min syarri ma khalaqo, ya, min syarri ma khalaqo. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Adik sekalian semangat ya. Ayat ke-3. Ayat ke-3, wa min syarri gha, ya, didengungkan kembali, disamarkan, ditipiskan, ro-nya juga ditipiskan karena berharokat bawah. Gha-nya gha itu tempat keluarnya di di tenggorokan yang paling atas, di al-halq yang paling atas, sama tempat keluarnya di huruf kha. Jadi gha di sana dipanjangkan 2 harokat karena ada alif mat di sana. Min syarri ghasiqin idza ghasiqin. Huruf qaf tebal, namun ketebalannya dikurangi ketika dia berharokat bawah. Tidak boleh kita baca min syarri ghasiqin, enggak. Tapi dikurangi ketebalannya. Ghasiqin idza, di sana akan izhar tanwin, ya, an, in, un, ya, atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 6, huruf ha, huruf hamzah, ya, huruf ha, huruf kha, huruf ain, dan huruf gha. Ini namanya dalam tajwid izhar, dibaca jelas. Min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Waqab ini juga qalqalah rubba karena rubba termasuk huruf qalqalah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Dan ayat ke-4, wa min syarrin, ini udah syarrin, nah, ini didengungkan, ya, didengungkan, ditekan, ya, dijelaskan dan ditahan, ya, karena nun, ya, tasydid, ya, harus dijelaskan nunnya ini. Naffatha, fa-nya panjang 2 harokat, sa-nya juga 2 harokat. Fil uqad, tubdal juga huruf qalqalah. Wa min syarrin
naffatsati fil 'uqad. Ya. Masyaallah, sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, masyaallah. Dan ayat terakhir, wa min syarriha, ini udah ha-nya panjang 2 harakat, hasidin idza, ini juga izhar, dibaca jelas karena ya tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Hasidin idza hasad, bertemu dengan dal yang di ujung ayat atau disukunkan karena waqaf dan dia dipantulkan dengan pantulan yang sedang. Jadi seluruh akhir ayat di surah Al-Falaq itu ada qalqalahnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya baik, kita baca kembali dari awal sebelum kita izinkan untuk memberikan untuk bergabung dengan interaktif membaca. Ya, kita baca terlebih dahulu bersama, silakan diikuti. Istami'u jayyidan waraddidu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Baik, kita berikan kesempatan bagi adik-adik kami yang ingin berinteraktif membacakan surah Al-Falaq, kita berikan kesempatan. Ya, baik. Ya, silakan sebutkan namanya dan di mana tinggalnya. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Imam di Pekanbaru. Imam di Pekanbaru, Masya Allah. Imam udah sekolah belum? Udah. Kelas berapa, nak? Kelas 6. Kelas 6 ya, Masya Allah ya. Udah tamat tahun ini ya. Iya. Berapa hafalannya, nak? 7. 7? 1. Wah, Masya Allah ya. 1 juz. Tafadhol Imam baca surah Al-Falaq. Bagus ya bacaannya, keraskan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, bagus. Min syarri ma khalaq. Ya, bagus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya. Wa min syarri hasidin
إذا حسد. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan, Imam ya. Imam udah lancar hafalannya 1 juz? Insyaallah. Mau dites nggak? Boleh. Nah, boleh ya. Lanjutkan bacaan Ustadz ya. Bacaan Kak Ridho ya. Siap, Imam? Siap. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya. Barakallahu fiik ya. Hafalannya lancar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada imam untuk membaca dan menambah hafalannya ya. Ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan kepada imam yang berada di Pekanbaru, yang mana beliau sudah hafal 1 juz ya, dan hafalannya cukup lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, keluarga beliau dan guru-guru beliau yang telah mengajarkan beliau Al-Qur'anul Karim. Baik, kita angkat kembali penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Nah, dengan siapa di mana? Dengan siapa, Nak? Ihsan. Medan. Di mana, Nak? Medan. Medan, Masya Allah ya. Medan udah sekolah? Kelas berapa? Kelas 3. Udah ada hafalannya? Sampai surat Al-Ma'arij. Dari surah At-Takwir? Al-Ma'arij. Dari Anas sampai Al-Ma'arij. Wih, Masya Allah ya. Udah lebih 1 juz ya. Jazakallahu khairan. Baik. Nanti dites hafalannya ya. Namun sebelumnya silakan baca dulu surah Al-Falaq. Tafadhol. Ya, silakan, Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil
Tahan lagi dah. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Syarrinnya ditahan lagi. Ulang lagi nak. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah. Terus? Wa min syarri hasidin idza hasad. Lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, barakallahu fiik. Ya. Jazakallahu khairan ya. Mau dites hafalannya? Zidan? Ihsan? Iya. Lanjutkan ya bacaan dari Kak Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Ya. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma'ana bimasbukin. Ya, bagus. Wajarhu wa yar'adu hatta yawma ladzi yu'adu. Ya, bagus. Yawma yakhrujuna minal ajdathi annahum ila nusubin yufidun. Yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an annahum ila nusubin yufidun. Naam. Khasi'atan absaruhum tarhaquhum jillah. Zalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Zalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Nunya panjang nak. Ulangi zalikal. Zalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Iya, Masya Allah. Surat apa ini, Ihsan? Surat Al-Ma'arij. Iya, Masya Allah. Sudah sampai Ma'arij ya hafalannya. Ya, sedikit lagi 2 juz ya. Jazakallahu khairan. Terus semangat menghafal nak ya. Iya, kalau bisa Ramadan kali ini genapkan hafalannya menjadi 2 juz. Mau? Iya, Masya Allah ya. Jazakallahu khairan. Dan juga terima kasih banyak kepada ibunda dan ayahanda dari anak kita ini yang masih kelas 3 sudah hampir 2 juz hafalannya, dan juga kepada guru-guru beliau yang telah mengajarkan beliau Al-Qur'anul Karim ya. Kalau bisa Ihsan ya, Kak Ridho tantang nih ya, akhir Ramadan ini hafalannya sudah 2 juz ya. Ya, atau Ramadan kali ini hafalannya bertambah menjadi 2 juz ya. Baik, kita persilakan kepada penelpon berikutnya untuk bergabung dengan kita. Masih tersisa beberapa menit lagi sebelum kita lanjut ke tanya jawab tentang kisah dari Umar bin Khattab. Baik, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Adib di Batu Sangkar. Adib di Batu Sangkar. Adib kelas berapa? Habib. Habib. Ya, Masya Allah. Mohon maaf nak ya, suaranya kurang jelas ya. Habib ya. Habib yang berada di
Batu Sangkar. Kelas 3 ya. Udah berapa juz hafalannya? 1 juz. Alhamdulillah ya. Kelas 3 ya. Iya Ustaz. Ya, baik, silakan Habib baca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ulang lagi nak, ditahan lagi. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Ulangi. Min syarri ma khalaq. Iya, bagus. Terus? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Iya, bagus. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dengungnya tambah lagi nak. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Ulangi. Ya, tafadhal Habib. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bagus. Uqad. Qalqalanya jangan lupa. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ulangi nak, qalqalanya jangan lupa. Coba perhatikan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin. Jangan syarrin ha. Ulang lagi nak, rohnya tidak ada tanwin ya. Wa min syarriha. Syarriha. Jangan syarrin, tapi syarriha. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan kepada Habib yang berada di Batu Sangkar ya. Jazakallahu khairan kepada Umi dan Abi dan kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan anak kita belajar Al-Quran Karim ya. Jazakallahu khairan Habib. Ya, kita terima penelpon terakhir ya. Terakhir ya, kita buka telepon terakhir ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang berkenaan atau yang kita ceritakan tentang Umar bin Khattab ya. Baik. Ya, pertanyaan penelpon terakhir. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dia di Bukit Tinggi, Ustaz. Nah, namanya nak siapa? Dia di Bukit Tinggi. Dea ya. Baik, dia udah kelas berapa? Dia kelas 4, Ustaz. Iya, udah ada hafalannya nak? Udah, Ustaz. Udah berapa juz? Belum, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Baik, silakan baca surah Al-Falaq. Ya, silakan. Televisinya dulu dikecilkan terlebih dahulu ya. Ya, kecilkan dulu televisinya nak. Ya, silakan baca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق Ya. من شر ما خلق Ulangi. Min syarri ma khalaq. Kho-nya tebal nak. Khalaq. ومن شر ما خلق Ulangi. Tidak ada waw di sana ya. Min syarri ma khalaq. Ulangi. من شر ما خلق Ya. ومن شر غاسق إذا وقب Ya, bagus. ومن شر النفاثات في العقد Ayat terakhir. ومن شر حاسد إذا حسد. Iya, bagus, masya Allah. Jazakumullah khairan kepada anak kita, dia yang berada di Bukit Tinggi ya. Masya Allah, bacaannya punya potensi ya. Ya, silakan mulai untuk menghafal Al-Quran ya. Cari rumah-rumah tahfidz yang bisa mengajarkan kita metode-metode membaca dan menghafalkan Al-Quranul Karim ya. Karena di waktu kecil inilah kita bersungguh-sungguh untuk menghafal, sehingganya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan ya, karena ketika kita masih kecil itu sangat mudah untuk menghafal Al-Quranul Karim ya. Baik, kita cukupkan dulu untuk interaktif membaca surah Al-Falaq. Kita akan masuk ke pertanyaan. Ya, mungkin adik-adik sudah menunggu dari tadi nih. Kapan nih Kak Ridho memberikan pertanyaan? Baik, pertanyaan yang pertama. Yang bisa menjawab silakan menghubungi Slow TV di 081166693338. Pertanyaannya belum, kok ada yang nelpon ya? Ya, kita tunggu dulu ya. Kita berikan pertanyaan terlebih dahulu, baru kemudian kita akan angkat penelpon ya. Satu atau dua penelpon. Pertanyaan pertama, adik-adik sekalian, adalah sebutkan tiga keutamaan dari Umar bin Khattab. Ya, kita sudah sebutkan tadi beberapa keutamaan atau kisah dari Umar bin Khattab ya, yang terjadi ya 1400 tahun yang lalu lamanya, yang bisa memberikan pelajaran bagi kita. Baik. Pertanyaan pertama, sebutkan tiga dari keutamaan sahabat yang mulia ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagi siapa yang bisa menjawab, silakan menghubungi Slow TV. Baik, pertanyaan dijawab, diangkat, kita angkat terlebih dahulu. Penelpon yang pertama yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dengan siapa di mana? Farhan, Ustaz, di Padang Panjang. Farhan ya? Ya. Farhan di Padang Panjang. Farhan udah sekolah? Oh, udah, Ustaz. Kelas berapa nak? Kelas 5, Ustaz. Kelas 5 ya. Udah berapa hafalannya? 1 juz, Ustaz. 1 juz ya. Ya, baik, sebelum menjawab pertanyaan, silakan dulu Kak Ridho berikan kesempatan untuk membaca surah Al-Falaq. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalahnya nak? Ulangi nak. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalahnya. Jangan tinggal qalqalahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, bagus. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Waqab. Ulang lagi nak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. waqab. Qalqalahnya tinggal. Ulangi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Iya, bagus.
ومن شر النفاثات في العقد Ya, bagus. ومن شر حاسد إذا حسد. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya. Baik, Farhan, silakan jawab pertanyaan dari Kak Ridho. 3 keutamaan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang pertama. Orang yang pertama masuk agama Islam. Nah, termasuk Sesudah Abu Bakar. ya, orang-orang pertama termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Bagus. Yang kedua, Mempunyai gelar Al-Faruq. apa arti Al-Faruq, Nak? Pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara hak dan batil. Masya Allah, bagus. Terakhir, kalau gagal terakhir nggak dapat hadiah. Umar memiliki karomah. Apa di antaranya, Nak? Dapat melihat kaumnya yang berperang Nah, dan terus hampir kalah. Terus kemudian Umar mengatakan apa? dan Umar mengatakan pergilah ke gunung. Larilah ke arah gunung katanya. Ya. Kemudian kaum muslimin menjadi Kaum muslimin menjadi menang. Iya, Masya Allah. Farhan, ya barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Nanti Farhan SMS kan nomor HP-nya ya, atau di WA kan nomor HP-nya, nomor WA-nya, juga alamat lengkapnya di nomor yang ada di layar kaca 08 11 669 3332 ya, yang belakangnya 32. Ya, selamat Farhan, insya Allah pekan depan kita akan kirimkan semua yang sudah mendapatkan hadiah. Insya Allah kita akan kirimkan. Jazakallahu khairan Farhan. Iya, Masya Allah. Selamat ya. Ya. Farhan puasa enggak? Yang Ustaz. Sudah berapa kali enggak puasa? Penuh. Alhamdulillah ya. Ya, Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya, Farhan ya sudah juga hafalannya sudah ada berapa juz? Ya, 1 juz ya. Masya Allah masih kelas 5. Baik Farhan, terima kasih banyak ya. Ya, Masya Allah. Baik, yang kedua ini Farhan dapat hadiah ya. Ya, kita berikan satu kesempatan lagi bagi adik-adik yang mau menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya, tunggu dulu, pertanyaannya belum lagi ya. Pertanyaannya belum lagi. Siapa yang berani ya mengisahkan kepada kita semuanya ya, dan bagian dari kisah Umar bin Khattab ya, kenapa dia diberikan gelar sebagai Al-Faruq oleh Rasulullah SAW? Kenapa beliau mendapatkan gelar sebagai Al-Faruq ya? Ya, bagi yang bisa menjawabnya atau bisa menceritakan kembali ya, kita akan berikan hadiah insya Allah. Baik, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Widya di Pariaman. Siapa nak? Ulangi lagi. Televisinya dikecilkan dulu ya. Coba fokus ke teleponnya saja. Dengan siapa di mana? Widya Pak Ustaz. Vidya. Iya. Vidya. Iya Pak Ustaz. Baik, Vidya ada kelas berapa? Kelas 5 Pak Ustaz. Iya, kelas 5 ya. Udah berapa juz hafalannya? 1 juz. 7 juz? 1 juz. Oh, 1 juz ya. Kiraan 7 tadi, Masya Allah ya. Kalau 7 tadi Kak udah beri hadiah juga itu. Baik, silahkan terlebih dahulu baca surah Al-Falaq sebelum menjawab pertanyaan dari Kak Ridho ya. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq. Ulangi nak. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma. Antara ra dengan ma. Min syarri ma khalaq. Bagus. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Ada tinggal satu nak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin Min syarri gha. wa min syarri ghasikin idza waqab. Ulangi lagi nak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin Wa min syarri gha. wa min syarri ghasikin idza waqab. Bagus. Wa min syarrin. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Bagus. Wa min syarrin hasidin idza hasad. Ulangi urwanya, tidak ada tanwin ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan. Baik, Vidya yang ada di Pariaman ya. Silakan ceritakan kembali. Bagaimana kisahnya, kenapa Umar bin Khattab itu digelari dengan Al-Faruq? Karena Umar bin Khattab pemberani. Terus? Apa lagi nak? Ya. Ya. Bagaimana beraninya itu? Coba Vidya ceritakan. Kurang tahu, Ustaz. Kurang tahu ya. Jadi? Baru dengar, Ustaz. Baru dengar ya. Nah, Iya. kalau enggak, coba ceritakan kisah tentang Umar bin Khattab yang Widya tahu. Umar bin Khattab adalah orang yang paling berani. Terus? Tidak takut dengan setan. Takut? Tidak takut dengan setan. Tidak takut dengan setan. Tapi setannya yang takut. Ya. Nah, gimana tuh ceritanya? Orang yang pertama kali mau Islam, Ustaz. Nah, terus apa lagi? Ya. Widya kan pernah kan mendengar kisahnya Umar bin Khattab di sekolah, di mana umminya atau abinya menceritakan ya. Pernah. Ya, coba ceritakan ke pemirsa juga, ke Kak Ridho juga tentang kisah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Terus? Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab Abdul Uzza. Ya, Umar terus? bin Khattab, Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Sampai? Masehi sampai dengan 644 Masehi. Iya, berapa tahun tuh lamanya dia menjadi khalifah? 9 tahun, Ustaz. Ya, 10 tahun ya. Terus? Ya. Beliau seorang berani, jujur, adil, dan tegas. Iya, Masya Allah. Dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Iya, terakhir satu lagi. Beliau seorang pemimpin yang hidup sederhana. Iya, Masya Allah. Dan bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor Khalifah. Iya, Masya Allah. Jazakillah khairan ya, Widya. Itu yang hafal baru, Ustaz. Iya, bagus ya. Udah bagus ya. Dapat hadiah nggak nih?
Nggak tahu. Ya, nanti dikirim insya Allah hadiahnya ya. Silakan nanti Widya kirimkan nomor HP-nya, alamat lengkapnya ya. Di Terima kasih 08 Ustaz. di 08 11 66 8 33 Gimana Ustaz? 32. Itu ada di layar televisinya yang nomor via WA itu. Iya. Nanti di WA kan sama Uminya ya. Iya. Sama Umi sama Makasih ya, Uminya. Ustaz. Iya, jazakillahu khairan ya. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, adik-adik pemirsa Suro TV semangat semuanya ya. Namun waktu kita sudah habis ini. Ya, sudah hampir jam 12. 4 menit lagi mau jam 12 waktu Indonesia bagian barat atau atau tepatnya di Padang ya. Baik, kita cukupkan dulu ya untuk interaktifnya, juga menjawab pertanyaannya. Masya Allah, Kak Ridho senang sekali nih. Masya Allah, adik-adik ternyata punya potensi yang sangat besar. Apa potensi itu? Potensi menjadi pembaca Al-Quran. Allahu Akbar. Orang yang membaca Al-Quran pahalanya sangat-sangat besar ya. Sangat-sangat besar ya. Satu hurufnya dapat pahala ya. Jangan pernah letih untuk membaca, kemudian juga menghafal Al-Quran. Adik-adik tahu enggak? Nanti di surga itu manusia ini tidak satu surganya atau satu derajat, tidak, melainkan berderajat-derajat. Ada derajat 1, 2, 3. Tetapi penghafal Al-Quran Allah berikan fasilitas tambahan. Melalui apa? Melalui setiap ayat yang mampu dia baca. Tentunya melalui hafalan ya. Tentunya melalui hafalan. Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibnya Al-Quran, Iqra, kata Allah, bacalah, wartaqi warattil ya. Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, bacalah dengan tartil, perlahan ya, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dahulu senantiasa membaca Al-Quran itu dengan tartil semasa hidup di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'aha, karena sesungguhnya derajatmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang mampu engkau baca. Subhanallah ya. Yang paling banyak hafalannya tentu yang paling tinggi derajatnya ya. Yang paling tinggi derajatnya nanti dia akan membawa keluarganya, membawa ayah dan ibunya untuk juga naik derajat yang tinggi. Maka kepada ibu bapak, umi dan abi, jangan pernah letih kita untuk mengajarkan kepada anak kita Al-Quran, untuk membujuk mereka, anak-anak kita menghafal Al-Quran, agar nantinya kalaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, anak-anak kita yang akan mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita membaca doa kafaratul majelis ya. Sekali lagi kepada pemirsa Suro TV, adik-adik kami yang sudah dinyatakan mendapatkan hadiah, mohon segera dikirimkan ya alamatnya, nomor HP-nya di 08 11 669 3332. Insyaallah pekan depan kita akan karena sudah dikumpulkan beberapa orang yang mendapatkan hadiah, insyaallah kita akan kirimkan. Jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita kembali di bulan Ramadan ini untuk melanjutkan kisah-kisah dari sahabat Nabi dan membaca ayat-ayat atau surah-surah yang ada di juz 30. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.